Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan tempat di mana Gaban sedang bertarung melawan monster mimpi buruk Dewi Hujan Zaza. Di sana Gaban cukup kerepotan karena 3 faktor utama. Pertama, fokus dari Gaban bagi antara bertarung melawan Zaza sekaligus melindungi para raksasa yang ada di area sekitar, termasuk Kalon dan Ripley yang merupakan anak istrinya. Nah, mereka tidak bisa pergi menjauh begitu saja, sebab area tersebut dipenuhi oleh air yang dapat Zaza kendalikan dengan sangat mudah di sana. Maka Gaban pun harus melindungi mereka semua sambil terus saling serang dengan monster Dewi Hujan tersebut. Kedua, kondisi Gaban saat ini juga belum benar-benar pulih akibat pertarungan sebelumnya. Sejak datang ke area ini, dia hanya memaksakan diri, meski luka-luka di tubuhnya masih terasa menyakitkan. Chopper sebenarnya sudah memperingatkan Gaban bahwa kondisinya saat ini masih harus diberi perawatan intens, tapi Gaban tetap memaksakan diri karena memang keadaanlah yang memaksanya untuk pergi. Faktor ketiga, walau saat ini Gaban telah bertarung dengan lebih serius dibanding sebelumnya, tapi dia tetap tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya di sana, sebab Gaban berencana untuk membantu Loki dalam melawan Im Sama di area hutan Elbaf, maka harus tetap ada energi yang dia simpan untuk pertarungan melawan Im Sama nanti. Untung saja di tengah pertarungan Gaban melawan Zaza, tiba-tiba Jinbe datang ke area ini. Sang manusia ikan itu memang akan sangat berguna dalam situasi seperti yang terjadi sekarang, sebab dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan air dalam skala yang sangat besar dan juga sangat banyak. Nah, Gaban pun melihat kedatangan dari Jinbe pun berkata, buntu saja beberapa waktu yang lalu dirinya berharap Jinbe akan datang ke tempat ini, dan benar saja sekarang dia langsung benar-benar datang. Apakah itu adalah kehebatan dari insting seorang manusia ikan? Jinbe pun menjawab, dari kejauhan dirinya, Nami dan Franky bisa melihat kekacauan yang disebabkan oleh sang Dewi Hujan itu, karena ukuran dari monster tersebut memang benar-benar sangat besar. Nah, karena Jinbe bisa mengendalikan air, dia pun langsung berinisiatif untuk segera datang ke tempat ini, sedangkan Nami dan Franky tetap berada di area mereka sebelumnya. Di sini, sebagai langkah awal, Jinbe langsung mengendalikan air yang ada di lingkungan sekitar untuk membuat para raksasa yang ingin kabur bisa bergerak lebih jauh lagi. Para anak-anak raksasa seperti Kalon dan para raksasa dewasa seperti Ripley pun akhirnya bisa segera pergi dari kurungan air yang diciptakan oleh Zaza ini. Mereka segera berlari dengan cepat ke tempat yang lebih aman. Hal tersebut pun sangat melegakan karena Gaban mengkhawatirkan mereka lagi. Dia sekarang bisa fokus untuk saling serang melawan monster mimpi buruk terkuat itu. Tidak hanya meloloskan para raksasa dari jangkauan kekuatan air Zaza, Jinbei pun juga tentu langsung ikut membantu Gaban dalam pertarungan melawan monster Dewi Hujan tersebut. Mereka berdua bekerja sama sesuai dengan tipe kekuatan masing-masing, di mana Jinbei bertugas untuk menekan kekuatan air Zaza dengan teknik pengendalian air yang dia miliki. Setiap kali Zaza menyerang dengan air, Jinbei langsung membalas dengan serangan air juga, sehingga hal tersebut pun memberi Gaban celah untuk melancarkan serangan ketika mereka berdua saling beradu teknik air. Gaban memakai Yasutakeru, yang mana serangan itu sangat berdampak di tubuh Zaza, tapi serangan Yasutakeru belum bisa benar-benar mengalahkan sang Dewi Hujan tersebut karena memang tubuh monster Dewi Hujan Zaza ini benar-benar sangat kuat. Selain terbentuk dari kekuatan Killingham, Zaza ini juga terbentuk dari energi api hitam Omen Im Sama, sehingga durability-nya tentu menjadi sangat luar biasa. Melihat si monster Zaza itu bisa bertahan, Gaban pun melancarkan serangan susulan lagi. Kali ini dia memakai suatu tebas dengan energi dan haki yang sangat besar dan juga terfokus. Serangan dari Gaban itu menghasilkan visual 2 kapak raksasa di udara. Kemudian visual 2 kapak besar tersebut melesat secara cepat dan tepat mengenai Zaza di sana. Nah, awalnya serangan Gaban tetap bisa ditahan oleh sang Dewi Hujan itu. Namun di sini peran Jinbei benar-benar sangat penting. Jinbei dengan kemampuan pengendalian airnya berusaha menarik dan mengurangi volume air yang ada di tubuh sang Dewi Hujan Zaza itu. Semakin Jinbei menarik volume air dari tubuh Zaza, maka pertahanan sang monster tersebut pun menjadi semakin melemah. Dengan begitu, serangan kapak dari Gaban tadi bisa mulai mengenai tubuh sang monster itu dengan telak. Tidak berhenti sampai di sana saja, Jinbei juga segera membalikan air yang tadi dia tarik menjadi sebuah serangan air bertekanan tinggi. Serangan gelombang air Jinbei dan serangan kapak dari Gaban mengenai si monster Dewi Hujan itu dengan telak, hingga pada akhirnya sang monster Dewi Hujan tersebut pun berhasil dikalahkan berkat kerjasama dari Gaban dan Jinbei ini. Tubuh monster Dewi Hujan tersebut langsung pecah dan terjadi hujan di area tersebut, sehingga tercipta banyak genangan air di area tersebut. Banjir besar yang tadi terjadi pun kini sudah meredah. Dengan begitu, keadaan di area tersebut pun sekarang sudah menjadi lebih aman. Memang tanpa kedatangan Jinbei di sana pun, Gaban sebenarnya masih berpotensi akan tetap bisa menang asalkan kondisi tubuhnya sedang dalam kondisi prima. Hanya saja akan membutuhkan waktu lama dan cukup merepotkan juga jika Gaban bertahan
bertarung sendiri, sebab kondisi tubuhnya saat ini memang belum benar-benar pulih. Dengan kata lain, kehadiran Jinbe di sana benar-benar sangat membantu karena pengendalian airnya benar-benar berperan sangat penting. Sehingga meski kondisi Gaban sedang tidak prima, serangan mereka berdua cukup kuat untuk melenyapkan si monster Dewi Hujan Zaza itu. Jinbe pun bertanya, makhluk apa tadi barusan? Karena dia sangat berbeda dengan monster-monster yang lain. Gaban menjelaskan bahwa dia menduga itu adalah monster mimpi buruk ciptaan Killingham juga, hanya saja jauh lebih istimewa dari monster-monster yang sebelumnya. Nah, mungkin karena bos daripada Kesatria Suci itu sudah datang ke sini, dia pun memberi pada Kesatria Suci itu peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Sehingga hal itu pun membuat Killingham bisa menciptakan monster yang sangat kuat semacam itu. Gaban menggambarkan sang monster itu mirip dengan Dewi Hujan pada masa lalu. Gaban bilang memang tadi Jinbe mampu beradu serangan air melawan sosok Dewi Hujan tersebut. Namun itu karena memang dia hanyalah seorang monster ciptaan Killingham yang visualnya mirip dengan Dewi Hujan saja. Ya, bukan pengguna kekuatan Dewi Hujan yang asli. Bisa dikatakan bahwa tadi itu adalah Dewi Hujan yang palsu. Seandainya Jinbe melawan pengguna kekuatan Dewi Hujan yang asli pada masa lalu, maka teknik-teknik air Jinbe tadi tidak akan ada apa-apanya. Gaban sendiri juga memang tidak pernah melihat langsung kemampuan dari sang pengguna kekuatan Dewi Hujan yang asli, karena Dewi Hujan itu memang hidup pada abad kekosongan dulu. Tapi dari berbagai literatur dan informasi yang Gaban ketahui, dia memang sosok petarung yang sangat hebat. Kekuatan monster mimpi buruk Zaza tadi sangat jauh di bawah yang asli. Jinbe pun berkata, syukurlah yang tadi itu bukan Dewi Hujan yang asli, karena kalau itu adalah Dewi Hujan yang asli, maka Gaban dan Jinbe tak akan mampu mengatasinya. Namun ketika Gaban dan Jinbe sedang mengobrol setelah kemenangan mereka tadi, ada sesuatu yang terjadi pada genangan air yang ada di area sekitar sana. Genangan air bekas kalahnya monster Dewi Hujan Zaza tadi seperti menunjukkan reaksi yang terlihat cukup aneh. Sepertinya monster Dewi Hujan itu belum benar-benar kalah. Tadi itu tubuh airnya hanya hancur sebentar akibat teknik tebasan kapak dari Gaban. Kemungkinan besar dia akan bangkit lagi tak lama setelah ini. Karena tentu meski Dewi Hujan itu hanyalah monster mimpi buruk ciptaan Killingham, tak akan mungkin bisa dikalahkan hanya dengan semudah itu. Apalagi di dalamnya ada energi api hitam, omen dari Im Sama. Maka dengan begitu, teror dari si Dewi Hujan Zaza masih akan terjadi di Elbaf ini tak lama lagi. Sehingga para penduduk Elbaf masih harus tetap waspada. Di area lain, Nami dan Frankie bisa melihat dari kejauhan bahwa monster Dewi Hujan itu sudah tidak ada lagi. Keduanya pun senang, karena itu berarti aksi dari Jinbe yang pergi ke sana telah membuahkan hasil. Meski begitu, bukan berarti masalah di Elbaf ini sudah selesai. Elbaf masih kacau karena ulah dari Im Sama, Killingham dan juga Somers, sehingga pihak Elbaf di sana belum bisa sepenuhnya lega. Mereka juga tidak tahu bahwa tadi genangan air bekas Dewi Hujan Zaza yang hancur menunjukkan reaksi seolah monster itu akan bangkit kembali. Sehingga memang benar bahwa pihak Elbaf dan pihak bajak laut topi jerami masih harus tetap bersiap untuk segala kemungkinan terburuk. Kemudian di area Sanji dan Killingham, keduanya juga bisa melihat bahwa monster Dewi Hujan tadi telah lenyap. Sehingga Sanji pun berkata bahwa masalah monster terkuat yang Killingham ciptakan itu kini sudah berakhir. Namun anehnya di sini ekspresi Killingham terlihat datar dan tidak terlihat kesal sama sekali. Dia tetap lanjut bertarung melawan Sanji seolah tidak terjadi apa-apa di area Dewi Hujan itu. Ini semakin menguatkan dugaan barusan bahwa memang monster Dewi Hujan itu sebenarnya belum benar-benar kalah. Tubuhnya hanya hancur saja akibat kerjasama dari serangan Gaban dan juga Jinbe tadi. Tapi inti dari energi sang monster itu masih ada di dalamnya dan akan bangkit lagi setelah beberapa saat nanti. Killingham di sini sengaja hanya memasang wajah datar saja. Dia tidak tertawa dan tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Itu dia lakukan supaya para musuh itu merasa senang terlebih dahulu. Dan nanti mereka akan sangat terkejut ketika melihat sang Dewi Hujan itu akan segera bangkit kembali. Killingham memang sangat suka melihat keterkejutan dari para musuh. Setelah itu akan diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Loki melawan Im Sama. Mereka terus saling serang dengan berbagai teknik masing-masing dari jarak yang cukup jauh. Hingga seiring berjalannya waktu, pertarungan mereka pun sampai ke saling serang di jarak menengah. Nah, Loki sudah memasuki mode Nido, tapi berbagai serangan dari Im Sama itu masih lebih unggul dalam adu serangan ini. Kemudian Im Sama pun segera bergerak mendekat untuk melancarkan serangan langsung ke tubuh naga Loki. Tapi Ragnir segera beraksi dengan bergerak sendiri dan saling serang melawan Im Sama di sana. Im Sama pun berkata, datang ke Pulau Elbaf ini benar-benar membuatnya merasa bernostalgia. Di sini ada sosok Nidai Kai yang dia sebut sebagai pengkhianat, dan ada pula Ragnir yang saling kenal dengan Im Sama pada masa lalu. Setelah itu Im Sama memakai serangan gelombang yang membuat Ragnir terlempar ke area hutan. Loki sempat terkejut melihat Ragnir terlempar seperti itu, sehingga Loki pun segera turun ke bawah dan berubah ke dalam mode raksasa biasa. Kemudian dia segera mencari Ragnir yang jatuh itu. Im Sama juga segera menyusul mereka lalu mulai menyerang Loki lagi, sehingga keadaan mereka menjadi semakin sulit. Namun untung saja Gaban dan Jinbe datang ke tempat itu. Rupanya setelah tadi Dewi Hujan Zaza dikalahkan, mereka langsung meninggalkan tempat itu dan segera datang ke area hutan ini. Mereka berdua pun segera menyerang Im Sama di sana secara bersamaan. Im Sama pun menangkis serangan itu dengan mudah dan tidak terlihat terkejut ataupun bereaksi sama sekali.
Mungkin Im Sama menganggap bahwa Gaban dan Jinbe bukanlah suatu ancaman besar seperti Luffy dan juga Loki. Jadi kedatangan mereka berdua terasa biasa saja. Nah, kondisi Gaban saat ini juga terlihat sangat lemah karena tubuhnya belum benar-benar pulih. Jadi Im Sama tidak terlalu menganggapnya sebuah ancaman besar. Beralih ke tempat Robin dan Saul berada, mereka sudah menemukan biblo dan buku-buku yang hilang, yang mana memang sang burung hantu itu sendirilah yang sengaja membawa buku-buku itu dari perpustakaan burung hantu. Karena sebelumnya perpustakaan tersebut sempat terbakar, sehingga berbahaya jika buku-buku itu tetap dibiarkan di sana. Nah, beberapa saat yang lalu mereka langsung mencari buku Dewa Matahari Nikah yang Robin cari-cari, yang mana Robin pun bisa langsung menemukannya karena menggunakan banyak tangan dan banyak mata dari kekuatan Hana-Hana Nomi, yang mana itu membuat pencarian menjadi jauh lebih cepat. Robin pun telah membaca isi buku Dewa Matahari itu, dan di awal-awal pembahasan buku tersebut kali ini adalah soal energi matahari nikah. Di buku tersebut tertulis bahwa hanya dengan 100% energi matahari lah sang pengguna kekuatan Dewa Nikah bisa mengalahkan sang iblis, yaitu Im Sama. Namun dari pengamatan Saul, ini baru Nikah baru mencapai energi matahari itu sebanyak 10-20%, masih di bawah tingkat 30%. Itu adalah jumlah yang cukup jauh dari target utama, yaitu 100%. Sehingga Robin pun membuka halaman selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara agar Luffy bisa menguasai energi matahari 100% dengan lebih cepat lagi, atau minimalnya bisa dikuasai lebih dari 50%. Robin pun menemukan cara tersebut di halaman buku itu selanjutnya. Nah, tapi Robin terlihat sangat terkejut ketika membaca itu. Ternyata ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh Luffy untuk meningkatkan kapasitas energi mataharinya dengan lebih cepat lagi, tapi itu terbilang sangat beresiko. Cara pertama, Luffy harus dalam keadaan sekarat alias diambang kematian, sehingga nanti kekuatan Nikah itu sendirilah yang memberikan peningkatan energi matahari secara otomatis untuk mencegah agar Luffy tidak mati. Ini mungkin mirip seperti yang terjadi di Wano Kuni kemarin. Saat bertarung melawan Kaido, Luffy sempat sekarat dan berada di ambang kematian karena terkena telak serangan dari Kaido yang sangat kuat. Kekuatan buah iblis Nikah pada diri Luffy pun secara otomatis mencapai tahap awakening, dan Luffy seketika langsung bisa berubah ke dalam wujud putih Nikah alias mode Gear Fist. Nah, menurut buku yang Robin baca ini, jika Luffy berada di ambang kematian lagi, maka nanti energi matahari Luffy akan otomatis meningkat dengan pesat, bisa langsung mencapai tingkat 50%. Bahkan kalau beruntung, bisa sampai mencapai 90% sesuai dengan kondisi tubuh Luffy itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!